Kelompok 4. Saya Meilano Awan Takwa. Saya Raditya Prabaswara Putra. Saya Raden Roro Ciara Evelyn Rizky Zaini. Saya Feizahra Lodwi Alphonse. Saya Fianda Az-Zahra. Dan saya Claudia Nanda Sutarta. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1979. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik bersenjata antara Kamboja dan Vietnam dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting 1 dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988 di Bogor. Terdapat beberapa wakil negara yang terlibat, antara lain Indonesia yang diwakili oleh Mokhtar Kusumaatmadja, Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja yang diwakili oleh Norodom Sihanouk, Pemerintah Vietnam yang diwakili oleh Nguyen Cho Thach, dan Republik Rakyat Kamboja yang diwakili oleh Hun Sen. Dalam pertemuan Jakarta Informal Meeting 1 ini, terdapat 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina yang diusulkan oleh Norodom Sihanouk, antara lain, yang pertama, melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Dan yang ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. JIM 2 dilaksanakan di Jakarta tanggal 19 hingga 21 Februari 1989. Australia turut ikut serta dengan diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Gareth Evans yang mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik, dan mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Pelopor Jakarta Informal Meeting atau JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ialah dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Dalam pertemuan itu, Thailand mengajukan dirinya untuk bertindak sebagai mediator. Dalam pelaksanaan JIM dihadiri oleh masing-masing perwakilan, baik dari Vietnam maupun Kamboja. Pemimpin Kamboja Hun Sen termasuk Heng Samrin datang untuk menjadi perwakilan dari Kamboja. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro-Cina yang digantikan Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro-Vietnam dan Uni Soviet. Perundingan yang panjang tersebut berakhir damai dengan tercapainya Perjanjian Paris atau Paris Peace Agreement pada tanggal 23 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara. Perjanjian Paris berakhir dengan Vietnam yang akhirnya menarik diri sepenuhnya tanpa syarat dari Kamboja. Semua tawanan perang dilepaskan dan seluruh pasukan militer ditarik dari Kamboja. Pengaturan kedaulatan, teritorial, penyelesaian politik konflik, serta rekonstruksi dikembalikan juga ke negara Kamboja. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau yang disebut dengan UNTAC pada tanggal 28 Februari tahun 1992
berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Secara keseluruhan, Indonesia sangat berperan aktif dan menjadi pelopor dari berdirinya Jakarta Informal Meeting atau yang disebut dengan JIM. Indonesia juga berusaha untuk memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi demi menjaga perdamaian dunia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it.